Tiongkok, ujian terbesar untuk masuk universitas adalah Gaokao. Setelah lulus SMA, para siswa harus melewati ujian ini untuk bisa masuk universitas di Tiongkok. Setiap tahun, jutaan siswa mengikuti ujian ini dengan harapan membangun masa depan yang cerah. Kisah hari ini dimulai pada tahun 2011, di sebuah pusat persiapan ujian masuk, tempat banyak siswa laki-laki dan perempuan berkumpul untuk mempersiapkan ujian terbesar dalam hidup mereka. Hanya tersisa 2 bulan sebelum ujian. Semua orang harus menyelesaikan materi dengan membaca setumpuk buku. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ada siswa yang belajar di sela-sela waktu istirahat, sementara yang lain mencoba tidur sejenak sebelum malam-malam panjang yang melelahkan. Di antara mereka ada Neon, tokoh utama dalam cerita ini. Dengan mengenakan headphone, ia belajar dengan tenang, tenggelam dalam dunianya sendiri. Tiba-tiba, suara keras dari luar menarik perhatian semua orang. Seluruh balkon gedung dipenuhi siswa yang menatap ke satu sudut lapangan. Melihat semua orang berlarian keluar, Neon pun ikut keluar. Apa yang ia lihat membuat seluruh tenaganya seakan lenyap. Perlahan ia berjalan menuju sudut lapangan itu. Sementara semua orang hanya menonton, Neon melangkah maju. Ia melepas jaketnya dan menutupi tubuh tak bernyawa temannya yang telah mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung. Sementara itu, orang-orang lain sibuk merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Seseorang mengambil foto Neon. Siapakah orang itu? Mengapa ia mengambil foto Neon? Dan mengapa gadis itu memilih mengakhiri hidupnya? Di rumah, Neon duduk terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Namun tidak ada waktu untuk berduka. Ujian terbesar dalam hidupnya sudah di depan mata. Keesokan harinya di kelas, Neon dipanggil ke ruang guru. Polisi datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Mereka bertanya, apakah gadis itu sempat mengatakan sesuatu sebelum meninggal, dan apakah Neon mengenal teman-temannya. Neon menjawab, "Di tempat seperti ini, kamu tidak butuh teman untuk belajar." Mendengar jawaban itu, seorang polisi muda bernama Yung menatap Neon dengan keterjekutan dan pengertian. Ia melihat rasa sakit dan kesedihan di balik kata-kata itu. Kembali ke kelas, Neon melihat tinta merah tumpah di kursinya. Hal yang sama pernah dialami oleh gadis yang bunuh diri itu. Ia dipaksa duduk di kursi tersebut dan dipermalukan di depan semua orang. Namun tidak ada yang berani berbicara, termasuk Neon saat itu. Semua memilih diam. Namun kali ini Neon tidak selemah gadis itu. Ia menolak duduk di kursi tersebut. Ia memanggil perhatian guru dan menunjukkannya. Meski guru melarang lelucon semacam itu, ia justru menyuruh Neon untuk berteman dengan semua orang, seolah menyalahkannya secara tidak langsung. Malam harinya, saat belajar di rumah, Neon bersembunyi ketika banyak orang menggedor pintu. Ibunya telah menjual produk palsu melalui perusahaan penipuan, dan kini para pelanggan menagih uang mereka. Karena itulah Neon sering berdiam diri dan bersembunyi di rumah. Keesokan harinya di sekolah, saat makan siang, 3 gadis berdiri di belakang Neon dalam antrean. Pemimpin mereka bernama Lee. Lee mulai mengganggu Neon dan mencoba mengambil fotonya. Neon teringat bagaimana Lee pernah mempermalukan gadis sebelumnya dengan cara yang sama, menyebarkan fotonya ke seluruh sekolah. Neon segera menjauh. Lee adalah orang yang mengambil foto Neon saat kejadian bunuh diri itu. Setelah gadis itu meninggal, Lee menjadikan Neon target berikutnya. Dalam perjalanan pulang, Lee dan kelompoknya menghadang Neon dan memukulinya. Neon tidak berkata apa-apa dan pulang dengan diam. Hari itu, ibunya sedang berada di rumah. Ia jarang tinggal di sana untuk menghindari penagih utang. Di tengah semua penderitaan ini, hanya ada satu harapan. Neon harus lulus ujian masuk dan diterima di universitas terbaik di Tiongkok. Maka semua masalah akan berakhir. Keesokan harinya sepulang sekolah, Neon berjalan pulang dengan penuh ketakutan. Meski Lee tidak muncul hari itu, Neon melihat sekelompok anak laki-laki di pinggir jalan sedang memukuli seorang anak laki-laki dengan kejam. Ketakutan, Neon menelpon polisi, namun para anak laki-laki itu menyadarinya, menyeret Neon ke dekat korban dan mengambil sedikit uang yang ia miliki. Mereka mengejeknya sambil berkata, "Ini pacarmu." Neon menjawab, "Bukan." Mendengar itu, mereka memaksa Neon mencium anak laki-laki yang berlumuran darah itu. Neon sendiri baru saja dibuli sehari sebelumnya. Ia tahu rasa sakit itu.
Jadi ia mencium anak laki-laki tersebut demi menyelamatkannya. Melihat hal itu, para pelaku tertawa. Memanfaatkan kesempatan, anak laki-laki itu mulai memukul salah satu pembuli. Ketakutan, mereka semua melarikan diri. Nama anak laki-laki itu adalah Jack. Melihat kondisi Neon, Jack pun pergi begitu saja. Saat Neon tiba di rumah, ia menyadari layar ponselnya rusak akibat kejadian di jalan. Keesokan harinya, saat Neon keluar dari ATM, ia melihat Jack berdiri di depannya. Karena uang Neon telah dirampas kemarin, Jack datang untuk mengembalikannya. Lalu Jack membawanya ke tempat servis ponsel. Jack sendiri yang mengganti komponen ponsel untuk menghemat biaya. Neon bertanya, "Kamu bisa memperbaiki ponsel?" Jack menjawab, "Aku biasa berurusan dengan suku cadang ponsel curian." Melihat Neon, Jack tahu bahwa ia juga korban perundungan. Maka Jack berkata, "Kalau kamu bayar aku bisa melindungimu." Neon menjawab, "Kamu saja tidak bisa melindungi dirimu sendiri, bagaimana bisa melindungiku?" Jack menjelaskan, "Dipukuli itu sudah jadi makanan sehari-hariku, dan di dunia ini hanya ada dua jenis orang, yang dibuli dan yang membuli." Setelah ponsel selesai diperbaiki, Jack ingin mengantar Neon pulang, tetapi Neon menolak. Jack lalu bertanya namanya. Saat Neon enggan menjawab, Jack menyeringai dan berkata, "Kamu sudah menciumku, tapi bahkan tidak mau menyebutkan namamu." Saat itu polisi datang. Melihat luka-luka di tubuh Jack, mereka ingin memeriksa identitasnya. Saat Neon hendak pergi, Jack mengikutinya. Di jalan, Neon melihat poster-poster di dinding yang menyebut ibunya sebagai pencuri dan penipu. Sambil menangis, Neon merobek poster-poster itu. Jack bisa merasakan rasa sakitnya. Keesokan harinya, Lee mengirim foto-foto poster tersebut ke grup WhatsApp sekolah. Semua orang menertawakan Neon. Dengan hati penuh luka dan hinaan, Neon menangis dalam perjalanan pulang. Saat itu, Jack datang dengan sepeda dan berhenti di depannya. Tanpa berkata apa-apa, Neon naik ke sepeda Jack dan berkata, "Bawa aku kemana saja." Alih-alih berkeliling kota di malam hari, Jack membawanya ke rumahnya yang kecil dan kumuh. Di sana, Jack membuatkan mie untuk Neon. Hanya dengan melihat wajahnya, Jack tahu Neon belum makan seharian. Neon makan dalam diam tanpa berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba, Jack bertanya, "Kalau kamu datang ke rumahku, itu berarti kamu suka padaku?" Neon menjawab, "Apa yang bisa disukai darimu? Aku akan masuk universitas terbaik, sementara kamu akan tetap seperti ini." Jack berkata, "Tenang saja, aku tidak akan memintamu tidur denganku." Neon yang sudah sangat tertekan bertanya, "Orang tuamu tidak pernah mengajarkan sopan santun?" Jack dengan marah menarik Neon dan mendorongnya ke dinding sambil berkata, "Kamu takut sekarang? Aku ini preman, kenapa aku harus peduli sopan santun?" Lalu ia melepaskannya. Neon kembali menangis saat pulang ke rumah. Keesokan harinya di sekolah, saat pelajaran basket, Lee dan dua temannya terus melempar bola ke arah Neon berulang kali. Neon memprotes dengan melemparkan bola kembali ke arah mereka. Karena itu, saat Neon menuruni tangga, Lee mendorongnya hingga jatuh. Neon tidak bisa lagi diam. Ada batas dalam perundungan, dan ini sudah terlalu berlebihan. Terlalu banyak yang terjadi. Maka ia menelpon polisi Jen dan menceritakan semuanya tentang perundungan yang ia alami dan juga alasan dibalik bunuh diri gadis tersebut. Setelah itu, polisi mulai menginterogasi Lee dan kedua temannya. Petugas Jeng bertanya pada Lee tentang kematian gadis itu. Lee dengan tegas membantah keterlibatan apapun. Dia mengatakan bahwa keluarga gadis itu telah menekannya dan mungkin gadis itu tidak sanggup menanggung semuanya, sehingga memilih untuk bunuh diri. Tidak ada sedikit pun penyesalan di wajah Lee. Namun ketika Lee mengetahui bahwa Jeng telah menceritakan semuanya kepada Ibu Nan, ia mulai berteriak-teriak, mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Ia bahkan berkata bahwa justru bagus gadis itu bunuh diri, karena sekarang keluarganya bisa menuntut di pengadilan dan mendapatkan uang. Uang yang menurutnya tidak akan pernah bisa didapatkan gadis itu meskipun ia hidup dan bekerja seumur hidupnya. Mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang gadis yang masih begitu muda, membuat Jeng sangat terkejut. Ia menyadari betapa tidak berperi kemanusiaannya seseorang hingga bisa berbicara sedingin itu tentang seorang gadis yang telah meninggal. Kemudian, para polisi menanyai para siswa tentang kasus bunuh diri tersebut.
Namun semua siswa terlalu sibuk memikirkan ujian masuk besar yang sudah di depan mata. Tidak ada seorang pun yang ingin membicarakan perundungan yang terus dialami gadis malang itu. Mereka tidak ingin terlibat atau membuang waktu mereka untuk masalah yang bisa membawa kesulitan. Keesokan harinya, Lee dan dua temannya diskors dari sekolah. Guru wali kelas Neon dan teman-temannya juga ikut diskors, karena meskipun melihat semuanya, ia tidak mengambil tindakan yang semestinya. Namun guru itu sebenarnya bukan orang jahat. Sebelum pergi, ia mengatakan kepada Neon bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar, dan menasihatinya agar tidak terdistraksi oleh semua ini. Malam itu, Jeng memanggil Neon ke dalam mobilnya. Nan merasa marah kepadanya, karena Jeng tahu bahwa Lee adalah alasan dibalik bunuh dirinya gadis tersebut, tetapi polisi seolah tidak melakukan apa-apa. Jeng kemudian menjelaskan bahwa ia telah mendatangi rumah Lee. Namun alih-alih memarahi Lee atas perbuatannya yang kejam, ibu Lee justru membelanya dan menyalahkan gadis yang telah meninggal. Ia mengatakan bahwa Lee adalah anak yang pintar, berasal dari keluarga yang sangat kaya sehingga tidak mungkin bisa berteman dengan semua orang. Ia justru menyalahkan keluarga gadis itu dan cara gadis tersebut dibesarkan. Mendengar pembelaan dari ibunya, senyum bangga muncul di wajah Lee. Sebuah senyum yang mencerminkan kesombongan dan kekejaman yang telah ia timpakan pada seorang gadis miskin dan tak berdaya. Tidak ada rasa bersalah atau penyesalan sedikit pun di wajahnya. Jeng menceritakan semua itu kepada Neon dan kembali menasihatinya agar tidak teralihkan oleh perundungan. Ia memintanya untuk fokus pada pelajaran dan terus melangkah maju. Jeng meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika ia tumbuh dewasa nanti. Malam itu, saat ibu Neon menelponnya, Neon sama sekali tidak menunjukkan betapa hancurnya perasaannya, betapa besar rasa sakit yang ia rasakan. Meskipun air mata terus mengalir dari matanya, ia tetap setenyum dan berpura-pura baik-baik saja. Tinggal 43 hari lagi menuju ujian masuk. Setiap siswa sibuk mengejar impian mereka. Keamanan sekolah dipertegas, tetapi tidak ada yang menyukai cara mengajar guru baru. Neon merasa bersalah karena akibat dirinya, semua orang kehilangan seorang guru yang baik. Hari-hari pun berlalu seperti itu. Suatu hari sepulang sekolah, saat Neon berjalan pulang, ia melihat Lee dan kelompoknya berdiri di depan rumahnya. Karena mereka diskors dari sekolah, mereka datang hanya untuk merundung Neon. Lee kini menjadi semakin berani, bahkan membawa pisau untuk menyiksanya. Neon entah bagaimana berhasil melarikan diri. Ia mencoba menelpon petugas Jung, tetapi panggilannya tidak dijawab. Tidak punya pilihan lain, ia bersembunyi di dalam sebuah tempat sampah besar. Demi keselamatannya, malam itu ia pergi ke rumah Jack. Meskipun ia menganggap Jack sebagai seorang berandalan, Neon tahu bahwa Jack memiliki sisi kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh banyak anak laki-laki dan perempuan yang berpendidikan tinggi. Neon bertanya, "Apa kamu mau melindungiku? Tapi aku tidak punya uang untuk membayarmu." Jack dengan lembut mengoleskan salep ke semua luka Neon, membaringkannya di tempat tidur, dan ia sendiri tidur di sofa. Ia merasa bahagia karena sejak hari pertama ia memang ingin merawat Neon. Tidak bisa tidur malam itu, mereka berdua berbincang selama berjam-jam. Keesokan paginya, Neon berangkat ke sekolah dengan keberanian di dalam hatinya. Keberanian itu datang dari Jack. Kini Jack mengikutinya kemana-mana seperti bayangan, menjaganya dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, senyum muncul di wajah Neon. Malam itu, Jack mengancam Lee dan dua temannya agar menjauh dari Neon. Para perundung itu ketakutan, dan Neon akhirnya bisa belajar dengan tenang di sekolah. Suatu hari, Jack melihat dua pria menggunakan seorang anak kecil untuk mencopet. Ia memukuli mereka, meskipun dirinya sendiri juga dipukuli. Dari luar, Jack mungkin terlihat kasar, tetapi di dalam hatinya ia adalah orang yang benar-benar baik. Setiap hari, ia diam-diam mengantar Neon pulang dari sekolah. Ia memasang lampu yang layak di meja belajar Neon agar ia bisa belajar dengan fokus. Meskipun tidak pernah mengatakannya secara langsung, ia sangat mencintainya. Keesokan harinya, salah satu mantan teman Lee mendekati Neon. Gadis itu mengatakan bahwa karena Lee tidak punya siapapun lagi untuk dirundung, kini dialah yang menjadi target berikutnya. Ia bertanya kepada Neon, "Orang yang melindungimu itu, apa dia juga bisa melindungiku?" Neon menjawab, "Aku akan mengantarmu pulang." Kepercayaan diri yang kini dimiliki Neon muncul berkat Jack. Ia tahu bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Di tengah keramaian,
Jack terus mengawasinya dari kejauhan. Suatu hari, Jack pulang ke rumah dalam keadaan terluka parah. Seluruh tubuhnya penuh luka. Ternyata ia bekerja untuk seseorang yang memaksanya bertarung. Malam itu mereka berbaring di samping satu sama lain. Neon bertanya, "Apa sakit?" "Aku sudah terbiasa," jawab Jack. "Sejak kapan?" tanya Neon. Lalu Jack menceritakan segalanya, bagaimana ayahnya meninggalkannya dan bagaimana ibunya pun meninggalkan demi pria lain. Jack berkata, "Neon, kamu adalah orang pertama yang pernah bertanya apakah aku merasa sakit." Air mata mengalir diam-diam dari mata mereka berdua. Mereka menjadi sumber kekuatan satu sama lain, dan perlahan-lahan hari-hari mereka pun mulai terasa lebih baik. Persahabatan mereka semakin kuat. Berkeliling kota dengan sepeda, mereka mengubah rasa sakit menjadi momen-momen kebahagiaan. Suatu hari, Neon bertanya, "Apa kamu mau pergi dari tempat ini dan pergi jauh bersamaku?" "Bagaimana caranya?" tanya Jack. "Kita akan menemukan caranya," jawab Neon. Kini mereka berdua telah saling jatuh cinta. Namun tiba-tiba, suatu hari, polisi menangkap Jack dan beberapa temannya dengan tuduhan terlibat dalam sebuah kasus pemerkosaan. Sementara itu, Nian menunggu Jack di luar sekolah. Ketika Jack tidak muncul, ia terus meneleponnya, tanpa tahu bahwa Jack sedang berada di penjara dan ponselnya dimatikan. Ia kemudian melihat gadis yang biasa ia antar pulang berdiri tidak jauh darinya. Bayangan ketakutan langsung menyelimuti wajah Nian, dan itu bukan tanpa alasan. Gadis itu ternyata selama ini hanya berpura-pura. Ia berjalan bersama Nian hanya untuk menunggu saat yang tepat, untuk mengkhianatinya dan menyerahkannya kepada Lee agar Lee mau meninggalkannya. Dan hari ini, dengan Jack yang tidak ada, Lee melihat kesempatan itu. Lee dan sekelompok orang menyerang Nian. Mereka memukulinya, menghina dirinya, dan melampaui semua batas. Mereka memotong rambutnya, merobek pakaiannya, merekam tubuhnya yang telanjang, dan mempermalukannya. Nian tidak bisa melakukan apapun selain menangis dengan diam, tak berdaya. Sementara itu, Jack langsung meneleponnya begitu ia keluar dari penjara, tetapi Nian tidak menjawab. Jack bergegas pulang dan mendapati Nian dalam kondisi mengenaskan, pakaiannya robek dan berlumuran darah, sedang berusaha menempelkan kembali buku-bukunya yang telah dihancurkan oleh Lee. Melihat orang yang ia cintai dalam keadaan seperti itu, Jack kehilangan kendali. Ia ingin balas dendam, ingin membuat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan. Namun Nian memeluknya erat-erat, menahan orang yang ia cintai agar tidak terbakar oleh api balas dendam. Untuk menenangkannya, Jack dengan lembut merapikan rambut Nian yang dipotong tidak beraturan. Setelah itu, ia memotong rambutnya sendiri hingga pendek, untuk menunjukkan bahwa Nian tidak sendirian dalam penderitaan ini, bahwa ia akan selalu berbagi rasa sakit itu bersamanya. Untuk melupakan kesedihan mereka kembali mengendarai motor berkeliling kota, berdampingan seperti dulu. Hari yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Hari ini adalah ujian masuk terbesar di negara itu. Sejak pagi, hujan turun dengan sangat deras. Bahkan di hari sepenting ini, Jack tetap datang dari jauh untuk mengantar Nian. Meskipun telah melalui begitu banyak masa sulit, Nian tidak membiarkan persiapan ujiannya terganggu sedikit pun. Ujian pun dimulai. Namun di tempat lain, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Saat membersihkan longsoran tanah di jalan, polisi menemukan jasad seorang gadis. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa itu tidak lain adalah Lee. Polisi melacak sebuah taksi dari rekaman CCTV di lokasi kejadian dan menangkap salah satu teman Jack. Kemudian ditunjukkan bahwa pada malam itu juga, Jack telah meminta taksi tersebut kepada temannya. Ia mengantar temannya ke rumah sakit dan menyuruhnya melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh agar keberadaannya tercatat dalam CCTV dan data rumah sakit, sehingga menciptakan alibi. Dengan begitu, polisi tidak akan menangkapnya. Setelah itu, Jack menggunakan taksi tersebut untuk menguburkan jasad Lee. Saat diinterogasi, temannya mengaku bahwa mobil itu dicuri pada malam kejadian. Karena catatan rumah sakit membuktikan keberadaannya di sana, polisi pun membebaskannya. Selanjutnya, polisi memanggil teman-teman Lee. Mereka mengklaim bahwa Nianlah yang melakukan pembunuhan. Namun ketika ditanya alasannya, mereka tidak bisa memberikan jawaban.
Mereka sama sekali tidak menyebutkan penyiksaan tidak manusiawi yang mereka sendiri lakukan terhadap Neon. Pada saat itu, petugas Jen menerima video yang menunjukkan Neon sedang dirundung secara brutal. Terkejut, ia segera menuju rumah Neon. Melihat rambut dan kondisi Neon, ia sangat terpukul. Meskipun ia merasa iba, ia tetap memiliki tugas yang harus dijalankan. Dengan asumsi bahwa Neon membunuh Lee sebagai balas dendam atas perundungan yang dialaminya, polisi mulai mencurigainya. Neon memohon dengan mengatakan bahwa ia masih memiliki 2 ujian keesokan harinya dan meminta agar diperiksa setelah itu. Namun, petugas Jen tetap membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mereka terus mendesaknya, bersikeras bahwa ia melakukan pembunuhan karena dendam. Neon berulang kali membantahnya. Mereka bertanya mengapa ia tidak pernah melaporkan perundungan itu ke polisi. Neon menjelaskan bahwa ia memilih diam agar bisa tetap fokus pada pelajarannya. Ketika ditanya di mana ia berada pada malam kejadian, Neon mengatakan bahwa ia berada di rumah sepanjang waktu. Petugas Jung mengatakan kepada atasannya bahwa Neon tidak mungkin mencuri taksi, memindahkan jasad dan menguburkannya, terutama ketika ia memiliki ujian keesokan harinya. Meskipun terjadi perdebatan dengan seorang petugas wanita, kepala polisi akhirnya memerintahkan agar Neon dibebaskan untuk sementara, tetapi tetap berada di bawah pengawasan ketat. Keesokan harinya, Neon meninggalkan rumah untuk mengikuti ujian. Duduk di ruang ujian, pikirannya dipenuhi kekacauan. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Saat itulah wajah Jack terlintas di benaknya. Ia teringat kata-katanya, "Apakah kamu percaya padaku?" Dengan mengingat kata-kata itu, Neon menenangkan dirinya dan mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Setelah ujian selesai, tiba-tiba Jack menariknya ke sebuah gang. Polisi sedang mengejarnya. Ditunjukkan bagaimana Jack telah merencanakan semuanya sejak awal. Ia telah menghilangkan semua jejak dirinya dari kamarnya agar polisi tidak menemukan hubungan apapun antara dirinya dan Neon. Ia merekayasa pembunuhan itu agar terlihat seperti kasus pemerkosaan. Karena polisi memang sedang mencari seorang pemerkosa, Jack membawa Neon ke gang itu dan menyuruhnya berteriak. Ia mengatakan bahwa ia telah meninggalkan bukti di dalam mobil yang menunjukkan bahwa ia mencoba memperkosa Lee dan secara tidak sengaja membunuhnya. Polisi kini memburunya. Dan jika ia berpura-pura memperkosa Neon, mereka akan mempercayainya dan Neon akan terbebas dari kecurigaan. Namun Neon menolak. Lalu Jack berkata, "Lihat aku baik-baik. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya masa depan. Tapi aku sangat mencintaimu. Aku ingin kamu memiliki masa depan yang indah. Lagi pula, aku masih di bawah umur. Hukumanku akan ringan. Saat kamu lulus kuliah dan dewasa, aku akan keluar dari penjara. Kita akan bersama lagi." Keduanya menangis terseduh-seduh. Jack merobek pakaiannya sendiri dan berpura-pura mencium Neon dengan paksa. Namun, di dalam ciuman itu tersimpan seluruh cinta yang tak pernah bisa mereka ungkapkan. Polisi menangkap Jack dan membawanya pergi. Sejak saat itu, interogasi pun dimulai. Ketika Jack diinterogasi, ia awalnya menyangkal semuanya. Namun, ketika diberitahu bahwa DNA Jack ditemukan di bawah kuku Lee, Jack mengaku bahwa ia hanya berniat memperkosa Lee, dan kematiannya terjadi secara tidak sengaja. Dengan pengakuan Jack, polisi membebaskan Neon, dan disitulah kisah sebenarnya terungkap. Pada kenyataannya, 2 hari setelah menyiksa dan mempermalukan Neon tanpa henti, Lee datang untuk meminta maaf. Ia ketakutan. Jika Neon melapor ke polisi, ia tidak akan bisa mengikuti ujian masuk. Sambil menangis dan mencoba menyuap Neon dengan uang, ia memohon ampun. Ia bahkan menyarankan untuk membuat video dirinya sendiri seperti video yang ia buat tentang Neon. Namun, Neon tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Ia menyuruh Lee pergi. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan melapor ke polisi, tetapi ia tidak pernah ingin melihat Lee lagi. Namun Lee terus berbicara dan mengganggunya. Neon tidak bisa melupakan kejadian sehari sebelumnya. Dalam keadaan frustrasi, ia mendorong Lee. Dari tangga yang begitu tinggi, Lee terjatuh dan meninggal. Untuk melindungi Neon agar tidak disalahkan atas kematian yang tidak sengaja itu, Jack mengambil seluruh tanggung jawabnya sendiri. Sementara itu, petugas Jung memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita Jack. Jung menonton ulang semua rekaman interogasi CCTV dan menemukan bahwa Jack telah mengikuti gadis itu sejak lama. Tidak butuh waktu lama bagi Jung untuk memahami bahwa Jack dan Neon sama-sama terlibat. Maka Jung kembali memanggil Neon untuk diperiksa.
Polisi mencoba berbagai cara untuk membuat mereka berbicara. Mereka ingin mengungkap kebenaran yang tersembunyi di antara keduanya. Mereka bahkan memperlihatkan video telanjang Neon kepada Jack dan bertanya apakah ia sanggup menontonnya. Meskipun hatinya hancur melihat video itu, Jack dengan tenang berkata bahwa itu adalah video yang bagus. Hanya saja, akan lebih baik jika kualitas kameranya ditingkatkan. Petugas itu marah dan frustasi, menyeret Neon ke depan Jack dan bertanya mengapa mereka berbohong. Namun Neon berkata bahwa ia bahkan tidak mengenal Jack. Ia menampar Jack dengan keras. Hal itu justru membuat Jack sangat bahagia. Bahagia karena Neon menepati janjinya untuk tidak menghancurkan masa depannya. Melihat semua itu, polisi akhirnya membebaskan Neon. Namun Jen merasa hancur. Petugas wanita bertanya kepada Jen, sejak hari pertama dia hanya mencoba melindungi dirinya sendiri. Mengapa sekarang kamu berusaha membuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh? Jung menjawab, jika orang lain menghabiskan bertahun-tahun di penjara untuk kejahatannya, Neon tidak akan sanggup menanggung rasa bersalah itu. Dia akan mati sedikit demi sedikit setiap hari. Petugas wanita itu bertanya lagi, tapi mengapa ada orang yang mau mengambil kesalahan atas pembunuhan orang lain? Jung menjawab, orang seperti kita mungkin tidak akan melakukannya, tapi Jack masih remaja. Dia tidak memahami pengorbanan yang sedang ia lakukan demi Neon. Beberapa hari berlalu, Jack masih berada di penjara. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Hasil ujian terbesar di negara itu diumumkan. Neon lulus dengan nilai yang sangat baik. Ibunya sangat bahagia, tetapi Neon sendiri tidak merasakan kebahagiaan apapun. Saat itulah, petugas Jen datang untuk mengucapkan selamat. Namun sebelum pergi, Jen berkata, aku punya satu kabar baik lagi untukmu. Orang yang mencoba memperkosamu, Jack, telah dijatuhi hukuman mati. Neon terdiam membeku. Ia bertanya, tapi Jack masih di bawah umur. Jen menjawab, tidak, Jack berbohong. Dia sebenarnya sudah dewasa. Mendengar itu, Neon runtuh dalam amarah dan kesedihan. Ia mulai memukul Jung dan berteriak, kenapa kalian tidak mau meninggalkan kami? Kenapa kalian harus melakukan ini pada kami? Ia bertingkah seperti orang yang kehilangan akal. Jung memeluknya erat dan menenangkannya. Lalu Jen mengatakan bahwa itu semua hanyalah kebohongan. Belum ada hukuman yang dijatuhkan kepada Jack, namun jika ada, hukumannya akan sangat berat. Jen menjelaskan bahwa Neon sudah melalui begitu banyak penderitaan, dan jika pengadilan mengetahui bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, hukumannya akan diringankan. Jika mereka berdua berbagi tanggung jawab, hukumannya akan jauh lebih ringan. Mendengar semua itu, Neon akhirnya setuju untuk mengakui perbuatannya. Setelah itu, petugas Jung membawa Neon untuk bertemu Jack. Mereka berdiri di sisi berlawanan dari kaca pembatas, tidak mengucapkan sepatah kata pun hari itu. Tetapi keduanya menangis dengan sangat hebat. Kemudian, vonis pun dijatuhkan. Karena mereka berdua mengaku, dan dengan mempertimbangkan semua yang telah dialami Neon, mereka dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Saat mereka dibawa pergi, Neon bertanya kepada Jack, jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu akan melakukan semua ini lagi? Jack dengan tenang menjawab, tidak ada kata jika di dunia ini, dan aku tidak pernah ingin kamu mengalami semua rasa sakit itu lagi. Dengan kata-kata itu, mereka saling berpamitan dan dibawa ke penjara yang terpisah. 4 tahun berlalu. Neon kini telah dibebaskan dari penjara. Ia bekerja sebagai seorang guru sekolah. Suatu hari saat mengajar, ia melihat seorang gadis duduk diam dengan kepala tertunduk. Ada kesedihan mendalam di matanya. Kesedihan yang dulu pernah dimiliki Neon saat masih bersekolah. Tidak butuh waktu lama bagi Neon untuk menyadari bahwa gadis itu juga merupakan korban perundungan. Namun, Neon tidak ingin versi lain dari dirinya lahir di kelas itu. Setelah pelajaran selesai, ia menghampiri gadis tersebut dan duduk di sampingnya. Dengan lembut, ia mengatakan bahwa ia akan mengantarkannya pulang setiap hari. Neon mulai berjalan pulang bersama gadis itu setiap hari. Dan beberapa langkah di belakang mereka, seperti biasa, Jack diam-diam mengawasi Neon, menepati janjinya bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Mereka telah menjalani hukuman mereka. Dan kini, mereka kembali ke kehidupan yang damai dan utuh. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, jadi pesan dari film ini secara keseluruhan adalah ajakan untuk melawan kejahatan perundungan dan memahami bahwa di balik penderitaan masa muda, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik melalui empati, perlindungan, dan perjuangan. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih semua.